Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, kembali lagi di Prasasti TV. Ya cerita-cerita orang kampung gitu ya, yang barangkali luput dari liputan media-media mainstream gitu. Nah, kali ini kita akan kumpulin cerita-cerita banyak kawan akibat dari pandemi yang selama ini berlangsung. Kemudian anak-anak belajar dengan metode daring gitu ya, dengan media online. Nah, beberapa kawan cerita, bahkan ada yang cerita tentang dirinya sendiri. Dia harus kuli ya, kuli 7 hari dapat duit 700 atau 650 dipakai buat beli HP. Kemudian ada juga ya yang utang-utang ya, utang-utang. Dibela-belain gitu dia nyari buat beli HP. Nah, nangis mau sekolah, nangis. Anak yatim yang mestinya ini iya, santunan akhirnya mestinya buat makan gitu, akhirnya dipakai buat beli HP. Iya. Ini efek buruk atau efek negatif dari belajar daring. Jadi efek kejiwaan. Ya. Ada juga yang cerita tentang bagaimana ketika punya HP dia malah belajarnya masih sedikit. Yang banyak itu kemudian adalah main game online gitu. Ini mestinya menjadi renungan kita bersama betapa teknologi itu bisa menjadi sesuatu yang merugikan. Ada anak-anak yang biasanya kalau bermain dengan kawan-kawannya main kelereng, main gambaran, main game tradisional. Tapi setelah punya HP dia ya udah main ini aja gitu, main HP, jadi nggak berbaur lagi gitu. Padahal game tradisional itu kan penting buat menyatukan antar personal ya, interaksi antar personal, penumbuhan jiwa gitu, kognitif dan sebagainya. Jadi ini yang jadi pokok perhatian kita, dan mudah-mudahan video ini membawa sebuah perenungan baru gitu untuk sebuah pendidikan anak-anak kita gitu. Jangan lupa subscribe, like, subscribe, komen, dan share gitu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ikuti beberapa video ini ya. Walaupun nggak ada HP tuh di buku dia pelajarin terus. Buat apa nggak makan itu anak? Artinya kan tetap belajar sebenarnya tanpa HP kan? Nggak, walaupun HP nggak ada di buku. Iya. Pelajaran diulang lagi. Di rumah nih tetap belajar. Iya, belajar gitu. Cuman masalahnya kan dia harus laporan ke gurunya. Ke guru, nah ini. Gitu doang. Dan laporan itu harus pakai HP. Makanya itu ya abang bela-belain kuli bikin ini kuli rumah gitu. Iya. Bikin rumah. 100 sehari, pas 7 hari kan 700, dibayar 6,5, ada 600-nya buat beli HP. Lah itu gua harusnya mau nanya, beras mah gimana itu? Tapi kita masih bersyukur juga. Ya untung sedikit banyak perempuan jalan. Iya, bakal bebasnya gimana ada cara bagaimana jualan, ini masih jalan itu ya. Jalan kue tiap pagi. Intinya kita manusia sehat. Keliling, iya. Berjalan. Ya saya kalau sama lari ke Bekasi mah ya tepok, cuman saya malu. Saya jaga jarak doang, saya mah malunya doang. Iya. Jadi sih jujur aja, kalau nggak ada begini mah saya nggak mau. Kalau belum masih nemu olah di sini, seolah dulu. Ya artinya orang-orang yang kayak abang itu kan banyak bela-belain buat beli HP itu lihat kuli-kuli gitu, kerjain, kelakonin gitu. Bilang udah ketemu, bagus namanya saya. Ya sedikit banyak kan mau kenalan gitu. Coba kalau saya nggak mau kenalan, lang geruduk saya ukurannya. Iya. Repot aja. Perang dunia ketiga di rumah ya. Bocah juga tahu nggak mau tahu ya urusan kayak gini. Iya. Yang penting dia bisa laporan ke ininya. Ya. Itu masalahnya kadang-kadang. Santai. Iya, salah satu dampak dari corona ini dengan yaitu belajar daring atau belajar online. Dan belajar online ini kan membutuhkan HP. Ada suatu keluarga, masih keluarga saya juga. Keluarganya itu emang melarang anak-anaknya itu memegang HP. Yeah. Tapi dengan adanya wabah ini atau pandemi ini, jadi terpaksa membelikan HP untuk anaknya yang baru kelas 5 SD.
sedangkan keluarganya ini ya bisa dibilang kurang lah di bawah rata-rata. Dan beliau ini betulan anak yatim. Nah, karena desakan dari sekolah dan pemerintah sekarang ini mau nggak mau dibeliin dengan cara ya gitu, dia hasil santunan ini. Untungnya anak yatim ini merih hidupnya, merih, jadi dia ada yang ngasih duit santunan dikumpulin sama dia. Akhirnya kurang duitnya, tetap kurang. Akhirnya orang tuanya jadi bantu kuli nyuci kayak gitu. Ya miris juga sih beneran liatnya. Cuman emang karena kebutuhan ya mau nggak mau, dan dampaknya juga sangat buruk saya lihat gitu. Jadi setelah dia megang HP mungkin 1 jam atau setengah jam dia megang HP, setelah itu dia sisanya main game, tiktokan, jadi merusak lah, lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya kayak gitu. Ya miris aja gitu. Ya, jadi anak muncul itu sifat-sifat malas, Nah, ya, biasanya bantuin orang tua kan. Nah, waktu dulu tuh saya waktu main ke situ, anak-anak kan kumpul main kelereng, main gambaran, kalau di sana main gambaran. Nah, sekarang itu ngumpul mainnya itu, main TikTok, main game kayak gitu. Jadi moralnya itu merosot drastis. Ini baru beberapa bulan aja dia megang HP gitu kan. Apalagi dia kalau udah tahunan, sedangkan dia ini masih SD, tingkatan SD gitu. Belum pandai lah milih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ya saya bilang bisa dikatakan merusak moral juga dengan keadaan belajar lewat online ini kayak gitu. Itu kejadiannya di ini ya, di Desa Pantai Hurip ya. Bukan di Desa Cibitung, masih daerah sana. Iya, desa apa namanya? Muktiwari, Kecamatan Cibitung. Kecamatan Cibitung. Ya, apalagi Cibitung yang secara ekonomi sebenarnya lebih bagus ya masyarakatnya dibanding ke apalagi yang di utara sini ya. Utara sini maksudnya yang orang tuanya cuma sebagai nelayan, sebagai kuli kebun, yang dia buat makan aja ibaratnya gali lubang tutup lubang. Dengan adanya pandemi seperti ini ya sangat cukup merasakan lah. Cukup yang harusnya dia buat beli beras kan dia mikirin buat beli kuota anaknya, sedangkan anaknya beliin kuota setengah jam atau sejam belajar, sisanya main game, dan kuota itu kebanyakan habis untuk main game tersebut, bukan untuk belajar gitu. Jadi diuntungkan adalah pihak penjual. Senyumnya kan. Ya, dengan adanya pandemi ini sudah beberapa bulan diawali kegiatan belajar anak-anak. Saya mengalami sendiri betapa tidak tidak efektif. Jadi anak saya kelas 5 SD terus belajarnya daring, membutuhkan HP. Ketika itu minta ngamuk beli HP ya, sampai purik, sampai nggak pulang 1 malam. Nah, kami sebagai orang tua gelisah, ini minta beli HP, sedangkan yang harus dihindari anak-anak dari HP. Tapi karena kebutuhan belajar dari sekolah menjadi beban buat orang tua, ya minimal gitu. Ada juga kita konsultasi kepada guru sekolahnya, katanya nggak perlu pakai HP juga bisa, minimal numpang sama temen yang punya HP gitu. Yang namanya anak-anak tetap pengen kesirian, iri, nggak mau gitu. Istilahnya malu dah gitu, kalian numpang aja sama gitu. Sekali 2 kali memang numpang sama teman yang punya HP, tapi kelama-kelamaan dia juga pengen minta dibeliin. Kalau nggak dibeliin udah nggak mau sekolah. Makanya anak saya tuh udah nggak sekolah beberapa hari karena menghindar dari teman-temannya yang punya HP. Dia nggak mau belajar. Akhirnya saya bawa belajar di alam, sekolah alam ya, dengan kegiatan belajar. Yang penting anak saya dapat ilmu gitu. Gimana? Indah. Iya dong ini kita. Benda ini adalah menyebab tersebar kenapa hafalan kita rusak. Kenapa rojah kita kacau. Kenapa kita malas untuk memegang Al-Quran walaupun cuma baca.
pengalaman sebenarnya secara nggak langsung terapi gitu. Ada kasus di sekolah kami ini, ada satu orang anak yang memang sejak kecil itu sudah dibiasakan dengan HP. Iya. Kemudian ketika mereka masuk ke sini, masuk ke sekolah pesantren lah ya, pondok kita. Nah itu sangat sulit untuk memisahkan antara dia dengan HP, menjadikan HP itu segala-galanya, bahkan sampai nangis, sampai guling-gulingan, demo dan sebagainya, sangat menyedihkan. Nah tapi kemudian kita terapi butuh waktu yang agak beberapa lama untuk mengurangi sedikit hingga selesai, dan ya alhamdulillah hari ini sudah mulai normal. Artinya kebiasaan megang HP itu cuman berpengaruh kebiasaan ya teknologi ini kan sebenarnya ada plus minusnya. Artinya plusnya adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia gitu kan. Nah kemudian minusnya adalah ada pengaruh-pengaruh negatif yang disebarkan dari berbagai macam kalangan melalui media sosial itu, dan ini informasi-informasi ini yang sebenarnya belum layak diakses oleh anak-anak untuk anak-anak. Nah tapi karena HP ini dipegang bebas oleh setiap anak, maka secara tidak langsung pesan-pesan yang negatif itu masuk ke dalam jiwa anak-anak. Ya mungkin diibaratkan seperti pisau lah. Teknologi ini, HP ini seperti pisau. Saya ngomong seperti pisau. Kenapa? Bagi orang-orang yang sudah paham untuk penggunaan pisau, dia akan menggunakan pisau itu untuk hal-hal yang penting. Tapi jika pisau itu dipegang untuk orang-orang yang tidak penting, maksudnya belum paham apa arti kepentingan dari pisau itu, maka pisau itu bisa melukai dirinya sendiri. Kira-kira begitu.